Kesempatan kedua. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 26-30. Setelah Sania Dingeli menutup telepon, dia menghela nafas lega. Dia belum pernah merasa sesantai ini sebelumnya. Meskipun Wanson Dingeli dan yang lainnya tidak mau membiarkan ini berlalu, setidaknya mereka telah membuat awal yang baik. Sania Dingeli sekarang punya cara untuk menghadapi berbagai hal di masa depan. Zara Xavier telah mendengarkan di sampingnya sepanjang waktu. Dia tidak bisa tidak merasa kasihan pada Sania Dingeli. Air mata jatuh dari matanya saat dia berkata, "Saudari Sania, kamu telah melalui begitu banyak hal. Bagaimana mungkin ada orang seperti itu di dunia?" Sania Dingeli mengusap kepala Zara Xavier dengan geli dan menghiburnya, "Aku sudah melihatnya. Jika saya punya harapan, saya tidak akan sedih lagi." Zara Xavier terisak, "Saudari Sania, kamu melakukan hal yang benar. Orang tua seperti ini hanya akan menyeretmu ke bawah. Jangan khawatir, apapun yang terjadi, Anda tidak akan salah. Para penggemar akan berdiri di sisi Anda." Sania Dingeli mengangguk, "Saya tahu. Itu sebabnya aku tidak bisa terus seperti ini. Ini juga tidak bertanggung jawab kepada para penggemar. Bagaimana saya bisa memenuhi cinta mereka kepada saya dalam kondisi saya saat ini?" Zara Xavier menyeka air matanya dan bertanya pada Sania Dingeli, "Saudari Sania, kamu baru saja mengatakan bahwa kami akan merencanakan pekerjaan kami mulai sekarang. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kami tidak memiliki cukup tenaga kerja." Sania Dingeli berpikir sejenak dan berkata, "Periksa pekerjaan saya. Tolak semua film jelek. Kalau ada yang bagus, tunda sebulan. Kami akan menggunakan waktu ini untuk memulihkan diri dan merekrut lebih banyak orang." Zara Xavier sedikit ragu. Pasar saat ini terlalu kompetitif, dan reputasi Sania Dingeli telah menurun drastis. Banyak bintang baru bermunculan, dan Zara Xavier takut Sania Dingeli akan tersingkir setelah jeda. Sania Dingeli melihat sedikit kekhawatiran Zhao dan tersenyum. Jalur yang ada saat ini sudah menuju ke arah yang salah. Cara terbaik adalah berhenti dan memilih lagi. Ini bukan sebuah langkah mundur, tapi langkah maju ke arah yang lebih baik. Zara Xavier mengangguk sambil berpikir. Maka kita harus memilih metode yang pasti menang dalam sebulan dan melakukan comeback yang luar biasa. Ini malah akan membuat publik memandang kami dengan cara baru. Sania Dingeli mengangguk setuju. Zara Xavier memang layak menjadi manajer medali emas di masa depan. Meski masih belum berpengalaman, ia sudah mulai menunjukkan bakatnya. Kesedihan di hati Zara Xavier terhapus, hatinya dipenuhi semangat. "Saudari Sania, aku akan bekerja keras. Saya akan membantu Anda memenangkan lebih banyak kejayaan yang menjadi milik Anda. Saya akan memberitahu semua orang bahwa Anda adalah yang terbaik dan Anda pantas mendapatkan yang lebih baik." Sania Dingeli juga terpengaruh oleh Zara Xavier. Hatinya sedikit gelisah. Dia ingin berjalan secara terbuka di bawah sorotan yang paling menyilaukan dan menikmati ribuan tepuk tangan yang dia lewatkan. Sania Dingeli memandang Zara Xavier dengan lembut. "Mari kita dukung mereka bersama-sama. Kita bisa melakukannya." Kemudian, Sania Dingeli menginstruksikan, "Mulai sekarang, kita akan memutuskan semua hubungan dengan masa lalu. Kita harus sepenuhnya menolak film-film buruk yang mereka terima di masa lalu dan memilih cara lain untuk kembali lagi. Akan lebih baik jika itu adalah variety show." Jadwal Sania Dingeli sebelumnya diisi dengan segala jenis film dan pertunjukan komersial. Meski disebut sebagai putri bangsa, hal itu hanya karena penonton sudah melihat penampilannya yang luar biasa sejak ia masih muda dan memiliki kesan yang baik terhadapnya. Namun, Sania Dingeli tidak punya topik lain untuk dibicarakan. Dia selalu membuat orang merasa kehilangan kontak. Saat ini, cara terbaik untuk mendekatkan diri kepada publik dan menunjukkan citra Sania Dingeli di berbagai level adalah dengan berpartisipasi dalam berbagai pertunjukan, sehingga publik dapat dengan cepat memahami karakter dan kekuatan Sania Dingeli yang sebenarnya. Di sisi lain, hal ini dapat dengan cepat meningkatkan kesan positif masyarakat terhadap dirinya. Zara Xavier segera mengerti dan menyetujuinya. Dia segera mengeluarkan buku catatannya dan memeriksanya dengan cermat. Semakin banyak dia membaca, semakin Zara Xavier mengerutkan kening. Jadwal Sania Dingeli selama setengah tahun berikutnya dipenuhi oleh semua jenis film dan serial TV beranggaran rendah. Beberapa di antaranya hanya drama online dan tidak bisa masuk ke stasiun televisi. Orang-orang itu sangat cerdik. Dengan jumlah uang yang hampir sama, mereka bisa mempekerjakan mantan ratu film.
Mereka tidak perlu khawatir dengan topik hangat. Huana Yansen dan Wanson Dingeli sama sekali tidak peduli dengan kru sutradara dan naskahnya. Bahkan ada yang menjual daging anjing. Zara Xavier menemukan bahwa sumber investasinya tidak jelas setelah melakukan sedikit penyelidikan. Namun, selama mereka sepakat dengan harganya, mereka akan menerimanya. Zara Xavier sangat marah hingga tangannya gemetar. Jika saudari Sania tidak bangun dan terus ditipu oleh mereka, dia akan tamat. Dia bahkan mungkin terlibat dalam tuntutan hukum. Sania Dingeli dapat melihat bahwa kondisi Zara Xavier tidak tepat. Dia menebak betapa konyolnya konten pekerjaannya. Dia tertawa mencela diri sendiri. Saya terlalu banyak berpikir. Tidak ada pekerjaan bagus yang perlu ditunda, bukan? Tolak saja semuanya. Zara Xavier sedikit ragu. Tetapi banyak dari mereka yang sudah menandatangani kontrak. Menolaknya akan dianggap sebagai pelanggaran kontrak. Bab 27. Sejak Sania Dingeli memulai debutnya pada usia 3 tahun, dia dikelola oleh Huana Yansen dan Wanson Dingeli menurut pola yang tetap. Dia tidak pernah berani memikirkan hal pribadi apapun karena bukan hanya hal itu tidak disadari, tetapi dia juga akan menerima omelan atau bahkan tamparan di wajahnya. Sania Dingeli hanya bisa mencurahkan seluruh emosinya pada karir aktingnya. Setiap kali dia naik panggung, setiap kali dia menghadap kamera, Sania Dingeli akan melepaskan emosi batinnya dengan sikap melampiaskan. Oleh karena itu, orang-orang selalu sangat tertarik dengan layarnya Sania Dingeli. Sania Dingeli yang mampu mengejutkan penonton dengan emosinya, sangatlah menarik. Namun, kemudian, Huana Yansen, Wanson Dingeli, dan yang lainnya menjadi semakin berlebihan, dan pekerjaan yang mereka atur menjadi semakin konyol. Penonton tidak mempercayainya, dan Sania Dingeli juga kehilangan rezeki spiritualnya, menjadi lebih tertutup dan tidak nyaman. Huana Yansen mengambil 1 inci dan mengambil 1 mil. Untuk menerima bayaran dan mencegah Sania Dingeli menolak, dia sering menandatangani beberapa kontrak secara pribadi tanpa sepengetahuan Sania Dingeli. Bagaimanapun, ketika harinya tiba, dia hanya akan mengirim Sania Dingeli ke lokasi syuting. Sania Dingeli tahu bahwa jika dia tidak kembali dari kelahirannya kembali dan mengubah segalanya tepat waktu, hal-hal ini mungkin tidak akan pernah diketahui siapapun. Sania Dingeli berkata dengan tenang, simpan daftar nama ini dan tinggalkan beberapa bukti. Bantu saya menghubungi mereka. Jika mereka bersedia memutuskan kontrak, saya akan membayar kembali imbalannya secara penuh dan membayar kompensasi yang sah. Namun, ada beberapa kontrak yang seharusnya memiliki ketentuan tirani dan terdapat penalti yang sangat tinggi jika melanggar kontrak. Kita tidak perlu takut. Anda dapat memberitahu mereka bahwa kontrak tersebut tidak saya tandatangani dan tidak mempunyai akibat hukum. Kalau tidak dihentikan, mereka tinggal menunggu panggilan pengadilan. Zara Xavier mengambil jurusan manajemen bisnis, jadi legalitas kontrak tentu saja tidak menjadi masalah baginya. Setelah mendengarkan kata-kata Sania Dingeli, dia memeriksanya dengan cermat, seperti yang diharapkan, dia menemukan celah besar. Saudari Sania, kamu luar biasa. Kontrak mereka sama sekali tidak sesuai dengan norma, dan tidak ditulis dengan tulisan tangan Anda. Tidak ada artinya. Zara Xavier dengan cepat menyortir kontrak dan mengirimkan pemberitahuan penghentian dan solusi secara bergantian. Namun, dia menemukan email aneh di kotak suratnya. Mereka berulang kali mengirimkan beberapa pesan seolah-olah mereka takut dia tidak dapat melihatnya. Zara Xavier mengira itu adalah iklan spam, tetapi dalam waktu sesingkat itu, 3 pesan lagi terkirim. Itu cukup untuk menunjukkan betapa cemasnya pengirimnya. Zara Xavier membuka email itu dan melihatnya dengan bingung untuk waktu yang lama sebelum membacanya dengan suara rendah. Star TV, variety show pertunjukan bakat inovatif pertama di negara ini. CEO secara pribadi mewawancarai kami. Terimalah undangan kami dan segera balas. Apakah ini penipuan baru? Sania Dingeli tidak mendengarnya dengan jelas dan bertanya, variety show apa? Zara Xavier menggaruk kepalanya. Saudari Sania, menurutku itu penipuan atau lelucon. Bagaimana undangan kolaborasi bisa dikirim seperti ini? Itu tidak formal sama sekali. Dan presiden secara pribadi mewawancarai mereka. Perusahaan jelek macam apa itu? Sania Dingeli juga sedikit geli. Apa nama perusahaannya? Zara Xavier menjawab, Bintang TV. Aku tidak tahu sama sekali, tapi kedengarannya agak familiar. Saat dia mengatakan itu, dia mulai mencari dengan rasa ingin tahu. Sania Dingeli memang mempunyai kesan. Dalam kehidupan sebelumnya,
Perusahaan TV bintang ini mengandalkan beberapa variety show populer untuk menerobos pengepungan dan mendapatkan pijakan yang kokoh di perusahaan hiburan. Di kehidupan sebelumnya, pacar Sania Dingley yang tidak setia kebetulan menandatangani kontrak dengan perusahaan ini. Wen Xiu, di hari-hari sejak dia kembali, Sania Dingley telah melupakannya. Dia tidak dapat mengingat dari variety show mana Wen Xiu memulai debutnya. Lagi pula, ketika Sania Dingley pertama kali bertemu dengannya, dia tidak terlalu populer dan tidak banyak berpengaruh di industri ini. Baru setelah dia bertemu dengan Sania Dingley, dia memperoleh banyak manfaat baik secara terbuka maupun diam-diam. Pada akhirnya, dia bahkan menjual Sania Dingley dengan harga bagus. Ketika dia memikirkan hal ini, Sania Dingley masih merasakan sakit di hatinya. Dia tidak berani melupakan perasaan diberi makan anjing. Dia samar-samar ingat bahwa bintang hiburan sepertinya berada di jalur yang benar dalam setahun. Sania Dingley tidak bisa tidak tertarik. Apakah kamu punya cara untuk menghubungi mereka? Zara Xavier sedang memeriksa kualifikasi perusahaan Star Entertainment. Dia berkata dengan ragu-ragu, "Saudari Sania, sepertinya ini adalah perusahaan sungguhan. Semua departemennya sangat lengkap, dan modal terdaftarnya 500 juta. Badan hukumnya bernama Hudson Yin, nama ini sangat familiar." Zara Xavier berpikir sejenak dan menepuk pahanya. "Aku ingat. Tuan muda Yin itu. Dia adalah tipikal anak kaya generasi kedua. Dia telah menyiksa perusahaan hiburan selama beberapa tahun, tetapi semuanya gagal. Saudari Sania, meskipun itu benar, dia tidak terlalu bisa diandalkan." Bab 28. Saat dia berbicara, suara notifikasi pesan baru datang dari kotak surat. Zara Xavier membukanya dan merasa geli, dia menyerahkannya kepada Sania Dingley. "Saudari Sania, lihat." Dia mengatakan bahwa dia melihat bahwa kami telah membacanya. Dia dengan sungguh-sungguh berjanji bahwa CEO Star Entertainment yang sebenarnya, Hudson Yin, akan secara pribadi mengundang Nona Ding untuk bertemu dan bernegosiasi. Dia bahkan memasang foto selfie. "Kakak San, dia lucu sekali. Hahaha." Dalam foto tersebut, Hudson Yin duduk di kantor yang luas dan tersenyum sambil mengucapkan, "Hore." Sania Dingley juga tersenyum. "Kalau begitu mari kita temui dia untuk mendengarkan pemikirannya." Zara Xavier terkejut. "Ah. Saudari Sania, dia bukan orang jahat. Dia terkenal di industri karena konyol dan manis, tapi dia konyol karena dia tidak punya otak untuk berinvestasi. Seleranya sangat buruk. Kita tidak bisa bersamanya hanya karena dia lucu." Sania Dingley berpikir dengan tenang. Zara Xavier terus membujuknya, dan variety show yang dia undang, pertunjukan bakat kreatif pertama, kedengarannya tidak bisa diandalkan. Ada terlalu banyak pertunjukan bakat saat ini, jadi sulit untuk membicarakan topik apapun. Sania Dingley tersenyum tipis. "Jika tidak ada topik, buatlah topik." Variety show pertama dari film Queen, Sania Dingley, akan memulai debutnya setelah sebulan hening. "Bagaimana dengan topik ini?" Zara Xavier berseru, "Saudari Sania, apakah kamu berencana melakukannya?" Sania Dingley tersenyum misterius. "Mari kita hubungi dia untuk wawancara tatap muka dulu. Jika itu benar-benar bagus, saya senang bisa mencapai situasi win-win dengannya. Dengan adanya saya yakin pertunjukan apapun akan populer di seluruh negeri." Zara Xavier terpengaruh oleh kepercayaan diri Sania Dingley. Entah kenapa dia sangat penasaran dengan rencana Hudson Yin. Mengikuti pengaturan Sania Dingley, dia menghubungi Hudson Yin dan menyetujui lokasi wawancara tatap muka. Duduk di kantor, Hudson Yin sedang bermain dengan teleponnya. Dia sedang dalam suasana hati yang sangat baik saat dia memutar kursinya. Dia tidak sabar untuk menelepon Henry Sword. "Elder Sword, saya sedang bersiap untuk melakukan sesuatu yang besar. Cepat, tebak. Jika tebakanmu benar, kamu akan mendapat hadiah." Henry Sword sibuk memeriksa dokumen perusahaan dan tidak punya waktu untuk bermain tebak-tebakan dengan Hudson Yin. "Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Jika tidak ada yang lain, lenyaplah." Hudson Yin sama sekali tidak merasa terganggu olehnya. Dia masih dalam suasana hati yang baik. "Sudah kubilang padamu untuk bersikap malu-malu padaku. Kami bersaudara. Tentu saja saya mengerti. Kamu bertemu dengan saudara laki-laki yang cerdas dan bijaksana dalam diriku, namun kamu tetap tidak menyayanginya. Bersikaplah baik padaku." Henry Sword menarik napas dalam-dalam, dan menjawab dengan dingin, "Jika kamu ada waktu luang,
aku akan mengobrol baik dengan Paman Yin dan mengirimmu ke Amerika Selatan untuk menjelajahi hutan purba daripada menimbulkan masalah di sini. Saya sangat sibuk. Setelah mengatakan itu, dia hendak menutup telepon. Hai. Tunggu sebentar. Hudson Yin buru-buru berteriak, kamu terlalu kejam. Ayah saya saat ini memberikan hadiah kepada saya. Jika saya tidak berhasil kali ini, saya akan dikirim ke perbatasan. Henry Sword memikirkan keadaannya yang menyedihkan dan tersenyum tidak ramah. Hudson Yin melanjutkan, saya telah melakukan banyak persiapan kali ini. Saya harus berterima kasih karena telah mengingatkan saya. Jika saya memiliki tambahan putri bangsa dan malaikat kecil dunia, saya tidak perlu khawatir tidak ada orang yang menonton variety show saya. Henry Sword menjawab dengan dingin, apa yang kamu bicarakan? Apa yang aku ingatkan padamu? Hudson Yin berkata dengan gembira, Sania Dingley. Dia selalu disebut putri nasional. Anda harus mengetahui hal ini, bukan? Pada hari Anda datang mengunjungi saya, wawancaranya diposting di internet dan dia mendapat judul baru. Dia dipuji sebagai putri bangsa dan malaikat kecil dunia manusia. Apakah kamu tidak menyukainya? Apakah kamu tidak peduli sama sekali? Henry Sword menghentikan pena di tangannya dan tertegun sejenak. Dia melihat ke sisi kiri meja. Ada setumpuk dokumen yang belum diproses di sana, dan di antaranya adalah informasi tentang Sania Dingley yang belum selesai dia baca hari itu. Henry Sword mengalihkan pandangannya dan melanjutkan memproses dokumen. Dia menjawab Hudson Yin dengan acuh tak acuh, otakmu yang mana yang menganalisis informasi terbelakang dan mengatakan bahwa aku menyukainya. Hudson Yin terkekeh. Kamu sangat menjengkelkan. Hari itu, saya bertanya-tanya apa maksud Anda mengucapkan kalimat itu. Pada akhirnya, otak kecil saya yang pandai menganalisis dan menebaknya. Bukankah kamu hanya memberi isyarat padaku? Saya mengerti segalanya. Tidak masalah jika kamu tidak mengakuinya. Bibir Henry Sword membentuk senyuman biasa. Dia tidak ingin melanjutkan pembicaraan. Apakah kamu sudah selesai? Jangan ganggu pekerjaanku. Anda dapat mencari siapapun yang Anda inginkan. Itu tidak ada hubungannya denganku. Hudson Yin sudah terbiasa, dia berkata pada dirinya sendiri, saya akan mendiskusikan kontrak dengan malaikat kecil sekarang. Jika saya menandatanganinya, saya harus melakukan pekerjaan saya dengan baik. Jangan tolak aku. Aku juga membantu malaikat kecilmu. Membunuh 2 burung dengan 1 batu. Saya akan menjadi presiden perusahaan hiburan terkemuka. Ini adalah langkahku. Saya akan menghubungi Anda lagi jika ada kabar baik. Selamat tinggal. Bab 29. Henry Sword menutup telepon. Meskipun dia tidak memberitahu Hudson Yin, dia memiliki niat ini hari itu. Henry Sword tidak mau memperkenalkan pekerjaan kepada Sania Dingley hanya karena cinta malam itu. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang wanita yang memiliki hubungan cinta. Meski Henry Sword sangat tertarik, Henry Sword tetap bersikap menunggu dan melihat. Hanya saja kontras antara penampilan Sania Dingley malam itu dengan lensa kameranya membuat hati Henry Sword gatal. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Perasaan tidak biasa ini cukup membuat Henry Sword peduli pada Sania Dingley. Meskipun dia tidak berencana melakukan apapun untuk saat ini, jika dia bisa membuatnya berpartisipasi dalam pertunjukan Hudson Yin, itu akan dianggap dalam lingkup pengaruhnya, dan memberinya bantuan bukanlah masalah besar. Di sisi lain, Sania Dingley dan Little Zhao tiba di restoran yang telah disepakati tepat waktu. Saat mereka masuk, mereka melihat Hudson Yin tersenyum ketika dia duduk di dekat jendela dan melambai pada mereka. Sania Dingley berjalan bersama Zara Xavier dan mengangguk dengan sopan saat mereka duduk. Hudson Yin tidak sabar untuk mengatakan, Nona Ding, saya akhirnya bertemu dengan Anda. Saya telah melihat bahwa Anda telah mengganti manajer Anda. Aku hampir meledak di kotak suratmu. Sania Dingley tersenyum. Kami telah merasakan ketulusan Tuan Yin. Kalau tidak, kami tidak akan pergi ke tempat janji temu. Zara Xavier bercanda, Tuan Yin, maafkan aku karena berterus terang. Perusahaan Anda seharusnya bertanggung jawab atas undangan kerjasama tersebut, bukan? Emailmu benar-benar, setelah mengatakan itu, Zara Xavier diam-diam tertawa. Hudson Yin melambaikan tangannya dengan santai. Iya, ini satu-satunya cara untuk menunjukkan ketulusanku. Jangan pedulikan detailnya. Sania Dingley juga terpengaruh oleh suasana santai. Jauh di lubuk hatinya, dia sudah memiliki kesan yang baik tentang kolaborasi ini. Ten Yin,
Bolehkah saya mengetahui program apa yang direncanakan perusahaan Anda? Apa yang perlu saya lakukan? Hudson Yin menjadi serius sekali. Dia menjelaskan kepada Sania Dingeli, saya telah mempelajarinya dengan cermat. Pertunjukan bakat biasa tidak bisa memancing percikan lagi. Saya secara khusus berkonsultasi dengan semua jenis tokoh besar dan akhirnya memutuskan untuk melakukan variety show terbaru. Sania Dingeli menganggukkan kepalanya dengan penuh minat, menunjukkan bahwa dia mendengarkan dengan penuh perhatian. Hudson Yin tersenyum bangga, dia melanjutkan, program kami adalah mengumpulkan beberapa artis terkenal dari semua lapisan masyarakat. Dalam lingkungan yang sepenuhnya tertutup, kami akan menyiarkan seluruh proses secara langsung. Kami akan memberikan rencana pelatihan untuk rata-rata orang. Beberapa tim terakhir akan mendapat PK, dan penonton akan memilih tim pria yang akan debut. Bagaimana tentang itu? Zara Xavier sedikit ragu. Formatnya cukup baru, tapi bukankah terlalu berisiko untuk menyiarkan keseluruhan prosesnya secara langsung? Persyaratan untuk artis terlalu tinggi. Sania Dingeli berpikir dalam hati. Format ini memang menarik. Hal ini terutama membutuhkan keaksaraan dasar artis dan kemampuan menangani kejadian tak terduga. Jika dilakukan dengan baik, itu akan menjadi bonus, tetapi jika dilakukan dengan buruk, itu akan mengungkap semua kekurangannya. Hudson Yin menjelaskan, justru karena itulah Anda dapat menggunakan ini untuk keuntungan terbesar Anda. Sejujurnya, aku sudah mengerjakan pekerjaan rumahku sebelum mencarimu. Konten pekerjaan Anda sebelumnya sungguh buruk. Saya juga telah melihat pekerjaan Anda. Kamu mempunyai kemampuan, jadi mengapa kamu tidak mengambil kesempatan ini untuk menunjukkan jati dirimu kepada penggemarmu? Awalnya, Sania Dingeli hanya menganggap kepribadian Hudson Yin sangat baik. Sekarang setelah dia mendengarnya, dia merasa Hudson Yin tidak sebodoh dan semanis rumor yang beredar. Penilaiannya mungkin sedikit buruk sebelumnya, tapi setelah mendengar apa yang dia katakan, dia adalah orang yang bijaksana. Dia telah sepenuhnya memahami titik sakit Sania Dingeli saat ini. Inilah yang dibutuhkan Sania Dingeli. Sania Dingeli mengangguk dan tidak membuang waktu. Saya bisa menerima pekerjaan ini, tapi saya ingin Anda menjamin bahwa seluruh prosesnya akan adil dan adil. Tidak boleh ada bisnis curang atau penyuntingan jahat. Hudson Yin langsung menyetujuinya. Tentu saja. Saya telah menaruh banyak kepercayaan pada program ini. Kalau tidak, ayahku akan memburuku. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Lakukan saja yang terbaik untuk mengeluarkan kekuatanmu. Zara Xavier melihat Sania Dingeli setuju dan tidak keberatan. Namun, Sania Dingeli tidak dalam posisi untuk membahas detail selanjutnya, jadi dia hanya bisa mengandalkan Zara Xavier. Zara Xavier menyelidiki, Direktur Yin, tidak perlu terburu-buru. Kita bisa mendiskusikannya secara detail dan memasukkannya ke dalam kontrak. Adapun imbalannya, Hudson Yin tersenyum penuh pengertian dan dengan percaya diri mengulurkan 3 jarinya, saya akan melipat gandakan harganya. Bab 30. Zara Xavier takut Sania Dingeli dan Hudson Yin akan berbicara terlalu gembira dan mengungkapkan niat mereka untuk bekerja sama terlalu dini. Hudson Yin akan mengambil kesempatan ini untuk memeras pembayarannya. Namun, dia tidak menyangka Hudson Yin begitu murah hati. Dia langsung meneriakkan harga 3 kali lipat. Sania Dingeli menggelengkan kepalanya. Tidak perlu melakukan itu. Sebaliknya justru akan mengganggu tatanan industri. Jika kita berbicara dengan baik di masa depan, kita bisa membayar harga normalnya. Zara Xavier diam-diam menyenggol Sania Dingeli. Dia sangat cemas sehingga dia ingin mengatakan sesuatu untuk menghentikannya, tapi dia terlalu malu untuk menunjukkannya di depan Hudson Yin. Itu 3 kali lipat harganya. Sekarang adalah waktunya bagi mereka untuk mencari uang. Hudson Yin tersenyum. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Karena saya berinisiatif menaikkan harga ini, berarti menurut saya Anda layak mendapatkannya. Anda adalah salah satu nilai jual pertunjukan saya. Saya bersedia membayar Anda 3 kali lipat harganya. Selama performa Anda sepadan dengan harga ini, saya puas. Hudson Yin masih ingin mengatakan sesuatu. Dia memang telah mengerjakan pekerjaan rumahnya sebelumnya, tapi itu bukan hanya pekerjaan dan tingkat kemampuan Sania Dingeli. Dia telah menyelidiki tim Sania Dingeli dari semua sisi. Di industri, tim Sania Dingeli dikenal sulit untuk dihadapi. Mereka menuntut harga setinggi langit, dan selalu banyak kesalahan. Sebelum datang, Hudson Yin juga mengetahui tentang masalah penggantian manajernya, namun dia masih sedikit ragu. Dia takut bukan masalah manajernya, tapi karakter Sania Dingeli yang diragukan.
Jika itu masalahnya, dia akan segera berhenti bekerja dengannya. Namun, melihat Sania Dingeli dengan matanya sendiri, seorang gadis lembut yang sangat sopan dan memiliki rasa kesopanan dalam perkataannya, Hudson Yin sangat puas di dalam hatinya. Dia bahkan diam-diam merasa bahwa dia memang wanita yang disukai Henry Sword. Demi saudaranya, mengeluarkan lebih banyak uang bukanlah apa-apa, hal yang paling tidak dirugikan Hudson Yin adalah uang. Dia hanya membutuhkan kesempatan untuk membuat kagum semua orang. Sania Dingeli tidak tahu bahwa Hudson Yin sedang memikirkan wajah Henry Sword. Dia bahkan tidak tahu tentang Henry Sword sebagai pribadi. Namun, dia memang kekurangan uang saat ini. Saran Hudson Yin dapat dianggap sebagai bantuan yang tepat waktu. Itulah yang dia inginkan. Awalnya, situasi keuangan Sania Dingeli dianggap baik, tetapi setelah membeli rumah dan melunasi pengembalian kontrak sebelumnya, dia sedikit kekurangan uang. Sania Dingeli tidak sombong dan mengangguk setuju. Kalau begitu, terima kasih sebelumnya, Direktur Yin. Kami dapat menandatangani kontrak setelah dibuat. Hudson Yin mengeluarkan kontrak dari belakang seperti sihir. Tidak perlu menunggu. Saya sudah membuat kontraknya. Lihatlah. Hudson Yin telah membuat persiapan penuh untuk pertunjukan ini. Selama Sania Dingeli tidak mengecewakannya, maka dia bertekad untuk memenangkan perjalanan ini. Jika dia tidak segera menandatangani kontrak, bagaimana dia bisa merasa nyaman? Sania Dingeli tertawa. CEO Yin datang dengan persiapan. Zara Xavier mengambil kontrak itu dan melihatnya dengan cermat. Hal baik yang muncul dari langit agak misterius. Dia takut ada rahasia yang tersembunyi di dalam kontrak. Pada akhirnya, Zara Xavier tidak dapat menemukan kesalahan apapun di dalamnya. Itu memang sebuah perusahaan besar. Setiap klausa sangat standar. Bahkan ada beberapa klausul yang sangat bermanfaat bagi Sania Dingeli. Waktu rekamannya 2 bulan dari bulan depan, juga bertepatan dengan pengaturan Sania Dingeli. Zara Xavier membelalakkan matanya tak percaya. Dia memandang Sania Dingeli dan mengangguk linglung. Sania Dingeli juga tersenyum. Terima kasih, Direktur Yin, atas kepercayaan Anda. Aku akan melakukan yang terbaik. Hudson Yin mengangguk puas, dia memikirkan sesuatu lagi. Meskipun itu urusanmu, kami akan segera bekerja sama. Saya harus mengingatkan Anda tentang sesuatu. Jika sesuatu terjadi pada gambar Anda, itu juga akan mempengaruhi pertunjukannya. Keluargamu, ketika Hudson Yin sedang mencari informasi Sania Dingeli, dia telah mendengar tentang kejadian terbarunya. Kalau tidak, dia tidak akan mengganti manajernya secara tiba-tiba. Namun, dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hudson Yin sedikit takut masalah Sania Dingeli akan mempengaruhi karirnya. Sania Dingeli mengerti. Jangan khawatir. Saya akan menanganinya dengan baik. Itu tidak akan mempengaruhi pertunjukan. Hudson Yin mengusap kepalanya, merasa sedikit malu. Itu bukanlah apa yang saya maksud. Jika Anda butuh bantuan, beritahu saya. Saya tidak akan menolak jika saya bisa membantu. Sania Dingeli tersenyum penuh terima kasih. Baiklah, terima kasih sebelumnya. Hudson Yin mengedipkan mata dengan halus. Namun, hanya aku yang mengatakan hal ini. Seseorang sedang melindungimu, jadi menurutku aku tidak diperlukan. Sania Dingeli sedikit bingung dan tidak mengerti maksud Hudson Yin. Hudson Yin masih merasa Sania Dingeli tidak ingin mengumumkannya ke publik. Jika dia berkata terlalu banyak, itu mungkin akan membuatnya merasa canggung, jadi dia tidak berkata apa-apa lagi, dia tersenyum nakal. Bagaimanapun, pilihan Anda untuk berpartisipasi adalah pilihan yang tepat. Mari kita buat variety show terbaik bersama-sama. Siapa tahu, mungkin ada kejutan. Meskipun Sania Dingeli tidak begitu mengerti, dia tidak terlalu memperhatikannya. Dia mengira yang dimaksud Hudson Yin adalah akan ada beberapa desain indah dalam pertunjukan itu, jadi dia mengangguk dan berkata, kalau begitu, saya harap kita bisa berkolaborasi dengan bahagia. Hudson Yin berkata, selamat berkolaborasi. Dia tidak tahu bahwa keduanya telah salah paham satu sama lain. Belakangan, ketika Sania Dingeli menemukan kejutan yang disebutkan Hudson Yin di acara itu, hal itu hampir berubah menjadi kejutan.